Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang penyakit IBD. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Vila Fasa Ardani dengan NIM 2015 1010 2011. Perkenalkan, nama saya Daniel Taufik Amrullah dengan NIM 2015 1010 2046. Nama saya Divi Chandra Yudhistira dengan NIM 2015 1010 2051. Mengenal infeksius bursal disease. Infeksius bursal disease dikenal juga sebagai penyakit Gumboro karena pertama kali diisolasi di kota Gumboro, Delaware, Amerika pada tahun 1957, yang merupakan penyakit viral yang bersifat akut, mudah menular, dan menyerang ayam muda kurang dari 4 bulan. Infeksi virus IBD mempunyai arti penting dalam industri perunggasan karena dapat menyebabkan angka morbiditas tinggi, bervariasi antara 10-90% dan mortalitasnya mencapai 20%. Gangguan pertumbuhan, meningkatnya biaya pemakaian obat-obatan, dan desinfektan. IBD disebabkan oleh virus famili Birnaviridae dan genus Avivirnavirus. Virus ini memiliki bentuk simetris icosahedral berdiameter 55-65 mm dan tidak beramplop. Gejala penyakit. Gejala klinis yang terlihat sangat tergantung dari strain virus yang menginfeksi ayam, jumlah virus, umur, galur ayam, rute inokulasi, dan keberadaan antibodi. Gejala klinis yang ditimbulkan adalah yang pertama lesu, sayap menggantung, nafsu makan menghilang, dan ada kotoran yang menempel pada kloaka. Virus IBD yang tidak ganas menimbulkan gejala yang bersifat subklinis, menyebabkan pertumbuhan terhambat dan imunosupresif, dan kerusakan ringan pada bursa Fabricius. Cara penularan. Yang pertama adalah kontak langsung antara ayam sakit dengan ayam yang sehat. Yang kedua melalui ekskresi yang mencemari peralatan kandang dan alas kandang. Yang ketiga ulat tanah dan nyamuk. Kemungkinan dapat berperan dalam penyebaran IBD. Kontrol penyakit. Pengandalian terhadap penyakit IBD yang efektif adalah dengan melakukan program vaksinasi yang teratur, disertai dengan program biosekuritas, diikuti dengan deteksi titer antibiotik untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi dengan uji serum netralisasi atau ELISA. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi pada ayam pembibit merupakan langkah penting untuk mengendalikan IBD. Karena antibodi yang diproduksi induk akan diturunkan melalui telur kepada anak. Antibodi maternal dengan titer baik akan memproteksi ayam melawan penyakit IBD. Pencegahan dan pengendalian penyakit IBD pada ayam pedaging komersial diperlukan untuk mencegah penyakit IBD yang bersifat klinis. Ada 3 kategori vaksin yang digolongkan berdasarkan patogenesitasnya. Tipe vaksin tersebut adalah mild, intermediate, dan virulent. Tipe vaksin IBD intermediate yang paling umum digunakan. Vaksin ini dapat menstimulasi ayam pedaging dalam memproduksi antibodi lebih awal daripada tipe vaksin mild, tanpa menyebabkan kerusakan bursa Fabricius seperti pada tipe vaksin virulent. Waktu vaksinasi tergantung pada titer antibodi maternal pada anak ayam. Titer antibodi maternal yang tinggi akan menetralisasi virus yang berasal dari vaksin. Jadi, hanya sedikit respon kekebalan aktif yang akan dihasilkan sehingga ayam akan mudah terinfeksi penyakit karena antibodi menurun. Dan vaksinasi kemungkinan menjadi tidak efektif jika ayam terkontaminasi dengan virus IBD lapang yang lebih virulent. Vaksinasi IBD pada embrio merupakan alternatif vaksinasi yang memberikan kelebihan dibandingkan dengan vaksinasi setelah menetas yang umum digunakan. Hal ini disebabkan karena vaksinasi in ovo, titer antibodi maternal tidak perlu dimonitor untuk menentukan kapan vaksinasi harus dilakukan. Yang kedua adalah biosekuritas. Untuk melakukan biosekuritas dengan melakukan disinfeksi terhadap orang, peralatan, atau kendaraan yang melintas antar kandang pada ayam pedaging komersial perlu dikontrol sehingga berjalan efektif untuk menurunkan paparan dari gen infeksi. Untuk pengobatan,
Tidak ada pengobatan yang efektif, namun perlakuan terhadap ternak ayam yang sakit dapat diberikan pengobatan, misalnya dengan tetes 5% dalam air minum selama 3 hari, gula merah 2% dicampur dengan NaOH3 0,2% dalam air minum selama 2 hari, pemberian vitamin, elektrolit, dan mineral dapat mencegah dehidrasi, serta pemberian antibiotik dapat mencegah infeksi sekunder serta mengurangi kadar protein dalam makanan. Lalu, pengendalian dan pemberantasan. Tindakan pemberantasan terhadap farm tertular dengan melakukan tindakan isolasi ayam-ayam yang sakit dan penutupan sementara farm. Ayam-ayam yang mati harus segera dikubur atau dibakar. Kandang yang tercemar harus didesinfeksi, serta orang atau petugas yang kontak langsung dengan ayam yang sakit dilarang masuk kandang yang belum tercemar. Selanjutnya, apabila farm sudah aman, maka dilakukan pembukaan farm kembali. Perlakuan terhadap farm yang tercemar yaitu tindakan pengamatan dan pemantauan, penyuluhan, dan ring infeksi terhadap farm yang bebas penyakit, dilakukan tindakan pencegahan secara rutin. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.